Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan rangkaian seri dan paralel pada hambatan. Jadi kita akan menentukan nilai hambatan atau tahanan total dari sebuah rangkaian. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan nilai tahanan total AB atau RAB. Nah, ini gambarnya. Jadi kita disuruh menentukan berapa nilai hambatan atau tahanan total AB. Nah, di dalamnya rangkaiannya seperti ini. Nah, ini ada kombinasi, ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya. Di sini ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Ada 5 resistor. Nah, masing-masing di sini nilainya sama ya. Di sini nilainya sama yaitu 2 ohm. Ini adalah 2 ohm masing-masing. Jadi R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan R5, itu sama dengan 2 ohm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah RAB. Berapa sih hambatan pengganti atau tahanan pengganti dari rangkaian ini? Ya, langsung saja kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus pahami dulu kira-kira bagian mana yang akan disusun secara paralel, bagian mana yang akan disusun secara seri, seperti itu. Ya, oke. Nah, kita tahu kalau misalnya ini susah memahami rangkaian yang seperti ini saya bisa menjabarkan lagi menjadi seperti ini. Rangkaiannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini adalah A, di sini adalah B. Nah, RAB itu berapa? Nah, kalau yang bawah ini lebih mudah kita pahami. Di sini ada R1, kemudian di sini ada R2, di sini ada R3, di sini R5, dan di sini adalah R4. Nah, kalau kita menggunakan rangkaian yang bawah ini saya kira lebih mudah ya dibanding yang bagian atas. Nah, kalau kita lihat dari bagian yang kita sederhanakan di rangkaian bawah ini, kita tahu bahwa R3, R5, dan R4 ini disusun secara seri. Kemudian hasil dari rangkaian seri R3, R5, dan R4 itu nanti kita paralelkan dengan R2. Nah, hasilnya nanti baru di seri dengan R1. Kita dapatkan RAB. Jadi kalau kita tulis RAB itu sama dengan R1, karena ini seri, maka kita seri dengan yang ini, bagian kesemuanya ini. Nah, kita tambah dalam kurung R2 itu kan paralel. R2 ini paralel dengan R3, R5, dan R4. Itu disusun secara seri. R3 ditambah R4 tambah R5. Nah, seperti ini. Ini kita boleh menuliskan seperti ini. Ini maksudnya R1 ditambah hasil ini ya, hasilnya ini R2 diparalel dengan seri R3, R5, dan R4 seperti ini. Nah, ini diparalelkan dulu. Nah, nanti hasilnya ditambah R1 itu adalah RAB. Nah, ini boleh kita ganti. Misalnya diganti RS begitu. Kemudian hasilnya nanti akan kita paralelkan dengan R2. Nah, oke. Kita cari dulu RS. Nah, RS itu mudah ya, kalau kita hambatan di rangkaian secara seri, tinggal ditambahkan saja. R3 ditambah R4 ditambah R5. Nah, kita dapatkan R3 itu 2, R4 juga 2 ohm, R5 juga 2 ohm. Kita dapatkan 6 ohm untuk RS-nya. Nah, RS ini yang di sini ya. Ini RS, nanti kita RS ini nanti kita paralelkan dengan R2. Dengan R2 yang ini. Sehingga kita menyebutnya ini, paralelnya ini
Ini adalah R2 paralel RS. Nah, ini yang sebelah sini. Ya. Nah, ini sama dengan, nah ini boleh kita ganti. Ya, boleh kita ganti namanya misalnya R2 diparalelkan dengan RS ya. Itu boleh kita ganti dengan RP misalnya. Ini adalah R paralel. Oke, kita pindah ke sebelah kanan. Ya, ini kita selanjutnya adalah mencari hasil R2 dan diparalelkan dengan RS. Nah, kita tahu kalau misalnya paralel itu adalah kita menggunakan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya ya. Tapi kalau dalam kasus ini yang diparalelkan adalah R2 dan RS. Maka di sini 1 per R2 ditambah 1 per RS. Langsung kita masukkan 1 dibagi R2-nya adalah 2, ditambah 1 per RS-nya adalah 6. Nah, ini untuk menyelesaikan pecahan ini, kita samakan dulu penyebutnya yaitu 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 1 kali 1. Ya, tetap 1 ya. Nah, kita dapatkan 4 per 6. Nah, 4 per 6 ini adalah 1 per RP. Sedangkan berapa besarnya RP? RP tinggal dibalik saja. Kalau 1 per RP adalah 4 per 6, RP berarti 6 per 4. Kalau kita sederhanakan, di sini dibagi 3, atau dibagi 2 adalah 3. Di sini bagi 2, kita dapatkan 2. Sehingga sederhananya adalah 3 per 2 ohm. Itu RP-nya. Nah, kita sudah ketemu. RAB kan sama dengan R1 tadi di seri dengan RP. Jadi 2, R1-nya 2 ditambah RP-nya adalah 3 per 2. Karena ini pecahan 2 itu berarti 2 per 1 begitu ya. Nah, ini penyebutnya saya samakan menjadi 2. Nah, 2 ini kan kalau 2 saja ini sama dengan 2 per 1 begitu ya. Jadi ini 2 dibagi 1 tetap 2 kali 2 4. Kemudian yang ini tetap 3. Jadi 4 ditambah 3 kita dapatkan 7 per 2 ohm. Nah, jadi hambatan pengganti dari rangkaian ini adalah 7 per 2 ohm. Nah, nanti boleh silakan mau menggunakan pecahan seperti ini atau dalam bentuk desimal. Misalnya kalau kita desimalkan 7 bagi 2 yaitu 3,5 ohm juga boleh. Nah, jadi nanti harus alurnya seperti ini sampai nanti mendapatkan jawaban akhir. Nah, seperti itu. Nanti silakan jawaban akhir ini nanti dibandingkan dengan di aplikasi. Ya, saya kira cukup sekian untuk contoh soal pembahasan rangkaian seri dan paralel untuk hambatan. Ya, terima kasih.